yang kita bahas sekarang adalah tentang dosa orang yang berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ya, karena berdosa atas nama Nabi tidak sama dengan berdosa atas nama selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama khilaf, sebagian ulama seperti Abu Muhammad Al-Juwaini, Al-Ab ya, sang ayah, anak-anaknya namanya Abul Ma'ali Al-Juwaini ya. Bapaknya Al-Juwaini mengatakan orang yang sengaja berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir. Hukumnya apa? Kafir. Namun jumhur ulama mengatakan tidak kafir, hanya termasuk dosa besar yang paling besar di antaranya adalah berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menimbulkan syariat, menimbulkan hukum ya. Menimbulkan hukum dan yang lainnya. Hadis nomor 106, qala haddatsana Ali ibn al-Ja'ad, qala akhbarana Syu'bah, qala akhbarani Mansur, qala sami'tu Rib'i ibn Hirashin yaqul sami'tu Aliyan yaqul. Aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu alayya, janganlah kalian berdusta atas namaku. Fa inna man kadzaba alayya falyalijin nara. Sungguhnya barang siapa yang berdusta atas namaku, maka masuklah dia dalam neraka Jahannam. Masuklah dalam neraka Jahannam. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menjelaskan, banyak orang sengaja mereka melakukan hadis ya. Di antara mereka ada yang mendustakan berdusta atas nama Nabi SAW, memalsukan hadis dalam rangka untuk merusak Islam, seperti orang-orang zindik. Ya. Sebab mereka untuk membuat hadis palsu banyak. Ada yang niatnya buruk, ya. Memang ingin merusak Islam dari dalam, maka dia buat hadis-hadis palsu. Nah, ada yang karena ta'assub kepada golongan, seperti orang-orang Syiah bikin hadis palsu sangat banyak tentang Ali bin Abi Thalib, tentang keutamaan Ahlul Bait. Ya. Sebaliknya mungkin orang-orang Nawasib karena benci kepada Ahlul Bait bikin hadis-hadis palsu tentang ya Ahlul Bait yang buruk dan yang lainnya. Ya. Dan ada yang memang mereka membuat hadis palsu niatnya baik. Niatnya baik ya, karena mereka ingin agar orang semangat baca Quran, mereka bikin hadis palsu tentang fadilah surat ini, fadilah surat ini, fadilah surat ini. Mereka ingin orang ya semangat untuk berjamaah, maka mereka buat hadis palsu tentang salat berjamaah. Mereka ingin orang bersiwak, maka mereka mengatakan barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang salat pakai siwak dibandingkan tidak pakai siwak, pahalanya 70 kali lipat. Hadisnya apa? Palsu ya. Dan bosan melihat orang berselisih terus, mereka bilang Nabi bersabda, ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf umat, perselisihan umatku adalah apa? Rahmat. Hadisnya hadis palsu. Kalau perselisihan rahmat berarti persatuan azab ya. Baik, jadi niat mereka banyak yang niatnya baik, tapi tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Ya, karena semuanya adalah berdusta. Kalau dusta atas nama manusia saja tidak boleh, apalagi dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sampai disangka benar oleh orang, maka jadilah itu syariat. Jadilah itu syariat ya. Ya pernah kalau tidak salah Khalifah Harun Ar-Rasyid ya, dia menangkap seorang yang tukang palsu hadis. Kata dia, apa yang Anda lakukan wahai sang khalifah? Aku sudah memalsukan 1000 hadis. Gimana ente bisa tahu ya? Kata Harun Ar-Rasyid, Allah telah menyiapkan para ulama, disebutkan si fulan yang akan bongkar kepalsuanmu. Jadi ada Imam Bukhari, ada Yahya bin Ma'in, ada para ahli hadis yang langsung tahu mana hadis palsu dan mana hadis yang sahih ya. Para ulama telah sampai menyusun buku-buku khusus tentang hadis-hadis palsu. Di antaranya Ibnul Jauzi, bukunya judulnya Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Taib, hadis ini jelas bahwasanya orang yang sengaja berusaha nama Nabi sallallahu alaihi wasallam maka masuk neraka.